Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hardanil dari kelas AK21F dengan nomor NIM 10573116421. Materi yang akan saya bawa adalah aset tetap dan aset tak berwujud. Oke, kita bahas yang pertama yaitu apa sih itu pengertian dan karakteristik aset tetap? Setiap perusahaan, baik skala kecil maupun skala besar, memanfaatkan aset tidak lancar yang dimilikinya untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dalam akuntansi, tidak lancar dapat dikelompokkan. Yang pertama, aset tetap berwujud, tangible asset. Selanjutnya disebut aset tetap. Aset tetap ini dikelompokkan ke dalam yang pertama, aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah dan hak atas tanah yang dipakai untuk mendirikan pabrik atau kantor, gudang, dan tempat parkir. Dan yang kedua, aset tetap yang umurnya terbatas dan dapat diganti dengan aset yang sejenis apabila manfaatnya telah habis. Oke, aset tetap tak berwujud yang selanjutnya disebut aset tak berwujud, tangible asset. Contoh dari kelompok ini adalah hak paten, hak cipta, copyright, waralaba franchise, lisensi, merek dagang trademark, goodwill, dan sebagainya. Aset tetap sendiri merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu digunakan dalam operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan serta memiliki masa manfaat dari 1 tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, suatu aset tetap harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bentuk fisik. Jadi, manfaat bentuk fisik itu kita harus tahu apa manfaat dari bentuk fisik ini. Misalnya, yaitu apa ya? Misalnya manfaat fisik ini seperti tanah itu dalam bentuk fisik, bangunan itu dalam bentuk fisik. Jadi kita harus tahu apa itu manfaat dalam bentuk fisik ini, apakah bisa dijual atau tidak. Selanjutnya digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Contohnya seperti dalam kegiatan mencatat, menulis, atau membuat laporan, kita membutuhkan komputer atau alat lainnya. Yang ketiga, memiliki masa pakai yang lama. Contoh yang memiliki masa pakai yang lama yaitu yang memiliki masa pakai yang lama? Seperti komputer juga memiliki masa pakai yang lama, tapi dia memiliki keterbatasan. Contohnya dalam memakai komputer 1-5 tahun lah normalnya. Memiliki masa pakai yang lama dan lumayan. Yang keempat, memberikan masa manfaat di masa yang akan datang. Contohnya investasi. Jadi, kita harus memberikan masa manfaat yang di masa akan datang. Kita harus tahu apa ke depannya masa manfaatnya. Jadi, memberikan masa manfaat di masa yang akan datang. Oke. Pengendalian internal aset tetap. Hal-hal penting untuk pengendalian internal aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian perolehan berbagai jenis aset tetap dilakukan oleh jenjang manajemen birokrasi berjenjang. Pembelian itu harus dilakukan oleh manajemen. Kenapa bisa dilakukan oleh manajemen? Karena manajemen adalah sesuatu atau seseorang yang mengatur sebuah keuangan dalam sebuah perusahaan. Manajemen juga sesuatu yang mengatur. Jadi inti dari sebuah manajemen adalah sesuatu yang mengatur. Jadi kenapa pembelian disangkut pautkan dengan manajemen? Karena manajemen adalah sebuah yang mengatur. Dari manajemen kita dapat berlapor dan melaporkan apapun yang terjadi dalam sesuatu perusahaan agar perusahaan tetap makmur dan sejahtera. Selanjutnya, sistem pencatatan tentang kapitalisasi harga perolehan aset tetap harus memadai sehingga mudah mengetahui antara pengeluaran dan modal. Oke, yang A.
pemisahan tugas, bagian pengelolaan fisik barang, dan sebagian pencatatan perlu dilakukan dengan jelas. Dalam sebuah tugas kita harus memisah agar sebuah tugas itu lancar dan baik. Contohnya, manajemen tugasnya mencatat laporan dan pembelian, sedangkan anggotanya hanya membuat laporan agar manajemen melaporkan kepada yang di atasnya, yaitu bosnya. Oke, B. Penyusun buku tambahan. Sebagai buku pembantu aset tetap dan perhitungan fisik secara periodik perlu dilakukan. Jadi kita harus menyusun buku tambahan agar sebuah perusahaan itu berjalan dengan baik dengan cara perhitungan fisik secara periodik. Oke, yang selanjutnya aset tetap perlu diasuransi untuk menghindar terjadinya kerugian atas pencurian dan bencana alam seperti kebanjiran, kebakaran, dan bencana alam lainnya. Kenapa kita perlu melakukan asuransi? Agar sebuah perusahaan itu aman. Kalau kita mau perusahaan kita aman, yaitu kita harus mengasuransikan perusahaan kita itu. Walaupun misalnya terkena banjir ataupun lainnya, kita dapat digantikan oleh asuransi tersebut. Jadi asuransi itu dalam perusahaan itu sangat penting sekali. Oke, selanjutnya bagian A, aset tetap. Penentuan biaya aset tetap. Hal ini dipengaruhi oleh cara perolehan, bentuk, dan sifat, dan aset ini selanjutnya akan dibahas mengenai penentuan biaya perolehan aset tetap. Yang pertama, tanah. Kenapa kita harus mengeluarkan biaya perolehan kepada tanah? Karena tanah adalah sesuatu investasi yang sangat jangka panjang. Misalnya kalau kita butuh tahun depan lah, tapi uang kita sudah krisis, jadi tanah bisa kita jual dan kita investasikan. Dia itu sangat bagus lah untuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Bisa juga jangka pendek, tapi lebih tepatnya dia jangka panjang karena dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Bangunan juga sangat berkaitan dengan tanah. Kenapa sangat berkaitan dengan tanah? Karena suatu bangunan itu sangat dia berkaitan dengan tanah, karena bangunan baru bisa menjadi bangunan, baru bisa disebut bangunan, itu membutuhkan tanah. Jadi bangunan itu sesuatu investasi jangka panjang juga, bisa investasi jangka pendek juga, karena dibutuhkan sebuah perusahaan itu bangunan untuk dia sebagai gudang, sebagai kantor, sebuah perusahaan. Yang ketiga, kendaraan. Kendaraan itu sangat penting. Jadi kendaraan juga tidak termaksud investasi jangka panjang, jangka pendek, ataupun dia lebih tepatnya investasi jangka pendek lah, karena umur sebuah kendaraan itu bukan sebuah umur yang sangat panjang, jadi dia hanya dibutuhkan hanya dalam jangka waktu 1-5 tahun lah kendaraan. Jadi kendaraan itu sangat dibutuhkan. Kendaraan alat transportasi. Kalau kendaraan itu alat transportasi yang digunakan untuk operasional perusahaan. Ya, digunakan untuk operasional perusahaan, misalnya dalam antar jemput. Kalau untuk hotel misalnya, perusahaan hotel digunakan untuk antar jemput seseorang yang sudah meresearch di hotel tersebut. Selanjutnya, peralatan dikategorikan sebagai aset tetap dan digunakan dalam operasional perusahaan, antara lain misalnya dalam perusahaan pabrik membutuhkan mesin-mesin dan sebagiannya. Biaya perolehan peralatan tersebut meliputi harga faktur peralatan ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mendapatkannya. Cara perolehan aset tetap. Berikutnya adalah penjelasan dari penjelasan dari masing-masing cara perolehan aset tetap tersebut. Yang pertama, pembelian tunai. Apa sih itu pembelian tunai? Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh dengan cara pembelian secara tunai terdiri atas faktur ditambah dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan aset tetap tersebut. Apabila dalam pembelian tunai terdapat potongan, itu akan menjadi pengurangan terhadap biaya-biaya perolehan. Misalnya dalam kita membeli sesuatu lah, misalnya kita membeli laptop, tapi ada diskon, jadi kita dapat
kita mendapatkan keuntungan lebih sedikit karena ada pengurangan harga. Oke, selanjutnya yaitu pembelian kredit atau utang wesel. Pembelian kredit biasanya dengan ditandai dengan wesel bayar atau utang wesel. Aset tetap diperoleh melalui pembelian kredit. Biaya perolehannya akan diakui sebesar biaya perolehan tunai. Oh, jadi dia sangat berkaitan dengan perolehan tunai. Sesuatu yang kredit lah. Dia ini jangka panjang juga sih. Oke, selanjutnya pembelian gabungan, lamsuk. Pembelian secara paket biasanya dilakukan dengan alasan harganya lebih murah apabila dibandingkan dengan membeli secara terpisah. Pada dasarnya, perusahaan harus memisahkan dan menentukan biaya perolehan untuk masing-masing aset tetap tersebut karena setiap aset tetap memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apabila pembelian aset dilakukan secara gabungan lamsuk, misalnya pembelian tanah, bangunan, dan peralatan, kita gabungkan. Jadi, biaya perolehannya dialokasikan berdasarkan nilai atau harga wajar dari masing-masing aset tersebut. Selanjutnya, donasi. Donasi itu adalah apa ya? Donasi itu seperti apa? Orang yang memberikan kepada kita kalau donasi. Apabila perusahaan menerima hadiah pemberian dari orang untuk kita, meskipun tidak mengorbankan sumber daya, aset tetap tersebut dinilai berdasarkan harga pasar nilai wajar. Oleh karena aset tetap milik perusahaan bertambah karena hadiah dan pertambahan aset tersebut tidak mengorbankan sumber daya, maka pertambahan elemen aset diakui sebagai penghasilan bukan pertambahan elemen ekuitas modal donasi. Hal tersebut karena aset yang tidak berasal dari kontribusi pemilik atau pemegang saham dikategorikan sebagai sumbangan aset tetap adalah sebagai jumlah nilai secara proporsional manfaat aset tetap diperoleh terhadap seluruh tahun pemanfaatannya, umur ekonomisnya. Membangun konstruksi. Dalam beberapa kasus perusahaan memperoleh aset tetap bukan dengan membeli tunai ataupun kredit dari pihak ketiga, melainkan dengan cara membangunnya sendiri. Misalnya gedung. Kita membangun sendiri gedung itu, kita membeli dulu tanah, baru kita membangun gedung untuk dijadikan kantor ataupun pabrik, perusahaan lah. Selanjutnya pertukaran aset tetap. Pertukaran aset tetap sering dilakukan oleh perusahaan. Pertukaran tersebut dilakukan agar perusahaan dapat berkembang dan mampu berkompetisi dalam pertukaran aset tetap. Menyatakan jika tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non moneter, maka biaya perolehannya diukur pada nilai wajar kecuali A. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansial komersial, atau B. Nilai wajarnya aset diterima atau diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Dalam kasus tersebut, biaya perolehannya diukur dalam jumlah tercatat aset yang diserahkan. Pengeluaran selama pemakaian aset tetap. Selama pemakaian aset tetap, operasional perusahaan sering melakukan pengeluaran yang berhubungan dengan pengurangan aset tetap tersebut. Pengeluaran tersebut bersifat pengeluaran sehari-hari, cost of day servicing. Cost of day servicing maupun pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran selama pemakaian aset tetap tersebut beberapa hal
berikut. Yang pertama, pemeliharaan, maintenance. Pengeluaran pemeliharaan ini untuk aset tetap dengan tujuan agar aset tetap dengan tujuan tidak cepat rusak dari waktu sehingga dapat digunakan dalam kegiatan operasional secara normal. Maksudnya ini yaitu misalnya kita membeli sebuah komputer untuk sebuah perusahaan. Jadi kita harus menjaga agar sebuah komputer itu dapat tidak terlalu rusak dalam jangka waktu yang terlalu pendek. Itu yang dimaksud dari pemeliharaan, maintenance. Reparasi. Reparasi adalah pengeluaran untuk perbaikan suatu aset. Sering mengalami kerusakan dengan tujuan agar aset dapat dipergunakan sesuai fungsi semestinya. Reparasi itu perbaikan. Misalnya, ya tidak jauh dari alat peralatan lah dia. Jadi misalnya sebuah alat yang sudah lama kita beli, tapi kita harus mengeluarkan biaya untuk perbaikannya. Jadi agar alat tersebut tidak menghambat sebuah proses dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, perbaikan, betterment. Tujuan dari pengeluaran untuk perbaikan suatu aset tetap tidak hanya sekedar agar aset tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Yang dimaksud di sini pengeluaran perbaikan suatu aset tetap tidak hanya untuk fungsi semestinya saja. Misalnya kita menambah perbaikan untuk yang lain lah dalam hal tersebut. Jadi ada penambahan fungsinya. 4. Pergantian, replacement. Pengeluaran yang bertujuan untuk mengganti komponen-komponen dari aset tetap biasanya terjadi karena komponen aset memang telah rusak berat. Misalnya dalam sebuah komputer, kita mempunyai mouse dan keyboard. Jika keyboard tersebut sudah kita pakai 2-3 tahun, jadi kita harus membeli tersebut atau menggantinya agar kita mendapatkan yang lebih baik lagi, yang tidak membuat suatu perusahaan itu menghambat dan adanya ketidaklancaran. Yang kelima, penambahan. Pengeluaran ini bertujuan untuk menambah aset dengan bagian-bagian yang baru. Dalam praktiknya, pertimbangan lain yaitu relatif suatu pengeluaran. Jadi kita harus melihat dulu apakah nilai sebuah perusahaan ini atau biaya yang kita perolehkan itu relatif atau lebih dari harganya, lebih dari apa yang kita rencanakan atau kita biayakan. Misalnya kita sudah membuat laporannya harga untuk peralatan komputer segini, ataupun peralatan untuk peralatan tulis lah, pasti sebuah perusahaan membutuhkan peralatan tulis. Jadi kita sudah mencatat harganya segini dan perusahaan kita memberikan laporan itu kepada manajemen, terus manajemen melakukan manajemen yang meng-ACC sebuah laporan yang kita berikan agar dia mengeluarkan biaya-biaya tersebut dan memberikan suatu price kepada kita. Jadi kita harus melihat dulu apakah nilai sebuah yang kita beli ini sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan atau sudah kita tulis. Sering tidaknya pengeluaran tersebut terjadi. Kadang-kadang juga ada, kadang-kadang juga tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang dimaksud dengan sering tidaknya pengeluaran tersebut tergantung apa yang kita butuhkan dalam sebuah perusahaan. Misalnya perusahaan membutuhkan seputaran alat lah. Jadi kita harus melihat dulu apakah alat ini masih bisa dipakai. Kalau masih bisa dipakai, ya tidak ada pengeluaran. Kalau masih bisa dipakai, kalau tidak bisa dipakai, ya adanya pengeluaran. Itu keputusan manajemen. Keputusan suatu manajemen itu sangat penting sekali dalam sebuah perusahaan, karena dia yang mengatur semua yang terjadi. Walaupun si CEO yang mempunyainya, tapi manajemen yang mengatur dalam sebuah perusahaan. Karena tugas sebuah manajemen adalah yaitu mengatur. Jadi manajemen adalah sesuatu yang mengatur. Jadi kita sangat membutuhkan keputusan manajemen. Berikutnya, penyusutan aset tetap. Faktor penentu masa manfaat aset tetap. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi masa
manfaat suatu aset tetap. Yang pertama, perkiraan daya pakai aset. Jadi kita harus dalam penyusutan aset tetap di sini dimaksud, jadi kita harus mengira-mengira dayanya segini. Jadi kita harus mengira-mengira apakah masih bisa dipakai atau tidak. Jadi agar kita tidak kaget dalam sebuah kerusakan. Yang kedua, perkiraan tingkat kekuatan fisik. Jika dalam sebuah perusahaan ada yang sudah menopause atau tidak karyawannya, jadi kita harus melihat apakah kekuatan fisiknya pantas dipensiunkan atau tidak. Mungkin bisa juga ke alat ataukah misalkan komputer yang sudah lama kita pakai, kita harus melihatkan apakah ini sudah ada fisik ciri-ciri mulai rusak atau tidak. Jadi kita harus memperkirakan tingkat kekuatan fisiknya. Yang ketiga, keusangan teknik dan komersial. Jadi kita harus melihat apakah alat ini udah usang dan tekniknya masih bisa dipakai atau tidak. Jadi ya kita harus melihat keusangan teknik dan komersial. Ini juga yang jadi menghambat faktor-faktornya dan masa manfaatnya. Dan yang keempat, pembatasan hukum dan sejenisnya. Jadi dalam sebuah perusahaan itu ada pembatasan hukumnya dan lainnya lah. Oke, faktor-faktor penentuan besarnya penyusutan. Besarnya penyusutan yang disebabkan setiap periode akuntansi dipengaruhi oleh 4 faktor berikut. Yang pertama, biaya perolehan. Dalam perusahaan itu sangat penting sekali biaya perolehan itu, karena dengan biaya perolehan kita dapat mengatur dalam sebuah perusahaan, mengatur keuangannya lah. Jadi misalnya keuangannya ini kita sedang membutuhkan investasi dari perusahaan lain, jadi kita harus melihat biaya perolehannya berapa. Jadi sangat dibutuhkan lah biaya perolehan itu. Faktornya dalam sebuah perusahaan. Penyusutannya lah, agar penyusutan itu yang pertama karena biaya perolehannya. Jadi jika perusahaan mengurangi biayanya, sudah mulai menurun lagi, jadi kita harus mengatur biayanya atau keuangannya. Yang kedua, nilai residu. Nilai residu ini Nilai residu. Nilai residu adalah perkiraan nilai dari aset tetap pada akhir pemakaian atau pada aset pelepasan untuk tidak akan dipakai kembali. Berarti nilai residu ini tidak akan dipakai kembali. Nilai setelah dikurangi dengan biaya pelepasan. Jadi kita kurangi biaya ini. Biaya ini dapat mengurangi lagi biaya yang dipakai. Jadi ini yang menghambatlah atau yang penyusutannya, pengurangannya, yang jadi pengurangannya lah. Karena penyusutan itu adalah sama halnya dengan pengurangan. Yang keempat, sifat dan pola penggunaan. Sifat dan pola penggunaan merupakan sifat dan pola yang digunakan untuk memilih dan menentukan metode penyusutan yang tepat. Tujuan pertandingan adalah pendapatan dan beban dapat tercapai. Dan penyusutan periodik atas aset tetap harus mencerminkan pola penggunaan dan aset tetap seakurat mungkin. Jadi kita harus akurat lah agar sebuah perusahaan itu tidak terlalu menyusut. Baik, selanjutnya metode penyusutan aset tetap. Metode penyusutan adalah suatu metode sistematis dan rasional pengalokasian biaya perolehan aset tetap sebagai beban sepanjang masa pemanfaatannya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung secara periodik. Metode tersebut yakni metode garis lurus atau straight line method. Dalam metode garis lurus, perhitungan besarnya penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan rumus yang sederhana. Asumsi melandasi penerapan metode tersebut yakni aset yang memiliki beberapa manfaat yang relatif sama dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, alokasi biaya perolehan aset tetap menurut metode garis lurus ini didasarkan atas waktu pemakaiannya. Metode garis lurus menghasilkan beban penyusutan periodik yang sama selama masa pakai aset tetap. Metode ini tidak cocok untuk aset tetap yang penggunaannya bersifat fluktuatif.
sepanjang masa pemanfaatannya. Pengusutan garis lurus, ya itulah arti dari pengusutan garis lurus. Jadi garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun. Diminishing balance method. Metode saldo menurun. Yang ketiga, metode jumlah unit produksi, sum of the unit of product line method. Yang kelima, metode aktivitas. Yang keempat, metode aktivitas. Yang kelima, metode jumlah angka. Itulah metode-metode agar kita dapat mengetahui penyusutan aset tetap. Dan selanjutnya, penghentian aset tetap. Ada beberapa alasan aset tetap diberhentikan, yakni berakhirnya masa manfaat atau karena dijual, munculnya teknologi baru. Selanjutnya akan dibahas mengenai perhitungan aset tetap, masa habis manfaatnya, yang kedua penjualan aset tetapnya. Jadi perusahaan itu dapat berhenti ketika penghentian aset tetap itu dapat berhenti ketika masa manfaatnya habis atau rongsok. Seperti barang, kalau sudah lama kita pakai atau kita udah rusak, dapat dihentikan. Dan kita jual lah kalau masih bisa dijual. Oke, bagian B, aset tak berwujud. Akuntansi tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak memiliki wujud fisik serta masa manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Cara perolehan aset tak berwujud dapat dengan memberi pihak lain maupun pertukaran aset non-moneter lainnya. Biaya perolehan aset tak berwujud. Jika biaya perolehan aset tak berwujud diperoleh melalui pembelian dari pihak lain, biaya perolehannya adalah sesuatu harga bersih ditambah dengan biaya-biaya yang aset sehingga aset tetap digunakan dengan tujuannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa contoh aset tak berwujud. Yang pertama, hak paten. Hak paten. Hak paten itu hak yang permanen. Jadi kita tahulah hak paten itu apa. Hak paten itu adalah hak yang permanen. Yang selanjutnya itu hak cipta. Misalnya hak cipta yang dimaksud di sini adalah misalnya kita mempunyai buku. Jadi kita mempunyai hak cipta apabila seseorang menyelewengkan buku kita atau mengcopy buku kita. Jadi kita dapat menuntut hak kita tersebut kepada orang yang mengcopy buku kita tersebut. Jadi hak cipta adalah hak yang dimiliki kita. Hak cipta adalah sebuah karya lah, seperti lagu, buku, puisi, dan lain-lain. Merek dagang sangat penting. Jadi misalnya kita mempunyai sebuah usaha, jadi kita sangat membutuhkan itu merek dagang kita apa dan nama usaha kita apa. Dan merek dagang juga contohnya seperti logo, slogan, dan simbol, label, dan lain-lain. Goodwill. Goodwill adalah segala atribut yang memberikan nilai atau citra yang menguntungkan di atas normal, yang melekat pada perusahaan. Jadi dia adalah atribut, misalnya ada pangkat lah, misalnya dalam kepolisian. Bukan deh, yang tentara. Misalnya dalam tentara, garis 1, garis 2, kalau udah garis 3 itu udah tinggi jabatannya. Di garis 1 masih junior, garis 2 lagi meningkat lagi, dan garis 3 ada. Jadi goodwill itu adalah sebuah atribut atau lebih tepatnya pangkat lah. Teknologi lunak. Di era sistem informasi yang maju seperti sekarang ini, banyak perusahaan mencatat aset tak berwujud berupa teknologi perangkat lunak seperti pengembangan situs web, YouTube. Kita memiliki YouTube, itu adalah sebuah aset tak berwujud. Dan
dan perangkat lunak komputer lainnya dalam neraca. Amortisasi aset tak berwujud. Seperti hal pada aset tak berwujud juga dimanfaatkan untuk operasional perusahaan. Oleh karena itu, biaya perolehan dari aset tak berwujud harus disusutkan, dialokasikan secara sistematis selama masa manfaatnya. Istilah penyusutan untuk aset tak berwujud adalah amortisasi. Penghentian aset tak berwujud. Seperti dinyatakan dalam SAK Etap 2009-16-5 bahwa perusahaan harus menghentikan pengakuan aset tak berwujud dan mengakui adanya laba atau rugi apabila aset tak berwujud tersebut dilepaskan atau ketika tak ada lagi manfaat ekonomi di masa yang akan datang penggunaan dan pelepasannya. Jadi sebuah aset tak berwujud itu dapat dihentikan. Jadi dia memiliki batas lah, dapat dihentikan. Jadi yang dihentikan ini aset tak berwujud. Penilaian dan pelaporan aset tetap dan aset tak berwujud. Aset tetap disajikan pada neraca sebagai aset tak lancar urutan penyajiannya, yakni pertama adalah aset tetap yang memiliki berjangka waktu relatif sangat panjang, hampir permanen. Aset tetap yang berjangka waktu relatif lebih pendek. Thank you for lecture appreciation on drawing. I'm proud of you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.